Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangintan, jurusan Hubungan Internasional. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan BMC atau Business Model Canvas berupa kepiting. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu BMC. BMC merupakan kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business Model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Business Model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Oke, begitu saja tentang pengertian BMC. Dan selanjutnya saya akan memberikan sedikit pengertian tentang kepiting, atau dalam bahasa ilmiahnya itu Portonus pelagasius. Merupakan salah satu komoditas dengan nilai ekspor yang setiap tahunnya mengalami peningkatan permintaan. Salah satu wilayah tujuan ekspor rajungan terbesar adalah benua Amerika yang pada tahun 2011 mengekspor rajungan sebanyak 2.234.344 kg dengan nilai 44.059.481 US dollar. Selain itu, rajungan dalam bentuk segar diekspor ke berbagai negara seperti Singapura dan Jepang. Sedangkan bentuk olahan dalam kaleng diekspor ke Belanda. Komoditas ini merupakan komoditas ekspor urutan ketiga dalam arti jumlah setelah udang dan ikan. Sehingga usaha dengan komoditas rajungan menjadi peluang usaha yang sangat baik untuk masyarakat pesisir dan perusahaan industri perikanan. Di perusahaan dapat dikembangkan dengan target pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih besar. Target pelanggan CP Alfa Jaya Megrawari yaitu PT Mina Global Mandiri di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Dikarenakan karakteristik dari segmen pelanggan CP Alfa Jaya Megrawari ini adalah pelanggan yang mengutamakan kuantiti dan kualitas produk. Hal sesuai dengan pernyataan Otswalder dan Figner 2010 yang menyatakan bahwa kelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ditargetkan untuk mencapai dan dilayani oleh suatu perusahaan. Lalu proposition atau proposisi nilai merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Oke, CP Alfa Jaya Megrawari melakukan pernyataan Osterwalder dan Figner 2012 yang menyatakan bahwa penawaran produk dan jasa layanan yang mempunyai keunggulan atau nilai lebih yang akan diberikan kepada segmen konsumen baik bersifat kuantitatif atau harga dan efisiensi maupun kualitatif atau pengalaman konsumen. Keunggulan atau nilai lebih yang ditawarkan dapat berupa produk baru, mutu produk jasa yang lebih baik, desain yang unik, status atau brand, harga yang lebih murah atau kompetitif, kemudahan akses dan lain-lain. Segmen ketiga yaitu atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai
hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Alat atau media yang digunakan untuk perusahaan untuk berkomunikasi atau mencapai target pelanggan, perusahaan dan pelanggan dihubungkan dengan melalui saluran komunikasi. Fase saluran yang digunakan yaitu meningkatkan kesadaran pelanggan serta evaluasi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Otswalder dan Fichtner yang menyatakan bahwa channel adalah bagaimana cara dan wadah suatu perusahaan untuk dapat berkomunikasi dengan pelanggan dalam menyampaikan value proposition perusahaan. Analisa phase dari channel adalah awareness, evaluation, broadcast, delivery, and after sales. Oke, customer keempat, relationship, hubungan pelanggan. Menggambarkan berbagai jenis hubungan perusahaan yang ingin dibangun bersama segmen pelanggan yang dilakukan karena didorong motivasi untuk mengakui dari sisi pelanggan, mempertahankan pelanggan atau meningkatkan penjualan. Perbaikan dilakukan melalui bantuan personel khusus dengan petugas pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi perusahaan yang pengolahan berlanjut kepiting agar penggunaan yang memungkinkan bertukar pengetahuan dan saling membantu dalam memecahkan masalah bisnis yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ostrander dan Fichtner yang menyatakan bahwa customer relationship menjelaskan tentang menjauh hubungan antara perusahaan dan konsumen. Perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun oleh masing-masing segmen pelanggan. Macam-macam jenis hubungan mulai dari memberi bantuan personal perorangan kepada tiap konsumen, memanfaatkan komunitas atau bahkan berupa self-service. Oke, pada segmen kelima yaitu revenue streams atau arus pendapatan. Blok ini menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari segmen pelanggan. Perusahaan ini hanya memperoleh pendapatan dari penjualan satu produk saja, yaitu daging kepiting. Sehingga kedepannya perusahaan ini menambahkan aliran pendapatan melalui cabang perusahaan yang akan dibangun, sehingga dari hasil produksi yang akan bertambah dan pendapatan juga bertambah. Hal ini sesuai dengan yang menyatakan bahwa revenue streams adalah pendapatan atau pemasukan yang diterima perusahaan dari pelanggannya atas value proposition yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Segmen ke-6, Key resource atau sumber daya utama, menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Key resource yang perlu ditingkatkan CP Alparaya Medra Bahari berupa sumber daya utama dapat berbentuk yaitu satu, fisik, yaitu hubungan untuk ruang pendinginan daging kepiting agar kualitas daging tetap terjaga. Yang kedua, finansial, diperlukan sebagai dana bagi pembangunan secara fisik maupun operasional yang diperoleh dari simpanan pemilik usaha. SDM, yang ketiga SDM, sumber daya manusia, merupakan aset yang paling penting karena model bisnis ini memerlukan inovasi dan perlu kreativitas dalam pengembangan produk-produk yang akan dihasilkan. Serta bagi karyawan, perlu melakukan briefing setiap seminggu sekali, training bagi karyawan baru, serta merekrut tenaga-tenaga handal dan terdidik. Oke, segmen selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas kunci. Key activities merupakan tindakan yang penting yang harus diambil agar perusahaan dapat beroperasi dengan sukses. Perusahaan CP Alparaya Medra Bahari yang perlu dikembangkan berupa satu, penelitian dan pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Diperlukan berbagai penelitian dan pengembangan baik yang berhubungan dengan teknologi yang bisa dipublikasi
diaplikasikan dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan maupun dalam pengolahan dan pengembangan SDM. Yang kedua, membangun aliansi mitra. Membangun berbagai bentuk kerjasama untuk mengakui dari sisi berbagai kompetensi dan memperoleh sumber daya utama dengan berbagai pihak pada key partnerships. Oke, baiklah segmen selanjutnya. Yang ke-8, key partnership atau mitra kerja utama. Menggambarkan hubungan dengan pihak ketiga merupakan partner kerja utama yang penting agar model bisnis berjalan lancar dengan tujuan untuk mengoptimalkan model bisnis yang telah ada. Pada elemen ini hal yang ditambahkan yaitu 1. Pemasok bahan baku kepiting segar untuk memudahkan perusahaan memperoleh bahan baku lebih banyak. Selain itu, hal yang dapat diharapkan dengan adanya pemasok tambahan ini adalah harga dari bahan baku yang digunakan disampaikan pemasok tambahan yang ada. Perusahaan juga disarankan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan perusahaan lain atau pemasok lain. Hal ini dilakukan agar perusahaan tetap memiliki koneksi dan akses mengenai ketersediaan bahan baku apabila bahan baku tidak dapat diperoleh dari pemasok tambahan. CP Alparaya Mitra Bahari untuk meningkatkan sumber daya yang lebih unggul perlu bekerja sama dengan konsultan pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan kemaritiman, kelautan dan perikanan atau disingkat KKP. Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, para penyuluh serta para pelaku usaha yang telah lebih dahulu berhasil mengembangkan usahanya yang dijadikan mitra dan sumber informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Oxwalder dan Fitner yang menyatakan bahwa key partnership mengembangkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berjalan dengan baik. Perusahaan menjalin kemitraan karena berbagai alasan dan kemitraan menjadi landasan banyak model bisnis. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko, dan memperoleh sumber daya. Oke, segmen selanjutnya yaitu cost structure atau struktur biaya. Menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis yaitu 1. Pembangunan fasilitas fisik bangunan cabang perusahaan baru. 2. Pembelian peralatan transportasi dan pengembangan daging ranjungan. 3. Gaji karyawan, pajak dan perizinan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Walder dan Fitner 2010 yang menyatakan bahwa struktur biaya menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Per structure mengembangkan biaya yang paling penting yang terjadi saat beroperasi di model bisnis tertentu. Thank you for watching. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik. Amin. Salam justice.